Welcome back YouTube. Ya sorry ya, tadi entah kenapa rekam apa ya, si rekamannya keputus gitu. Komputerku kayaknya masih trouble. Jadi aku oh shit, suaranya belum masuk. Jadi nggak tahu nih apa yang kudu dibenerin. Aku ada waktu luang kapan ya buat kayaknya Senin depan, tapi bisa lah ya. Tadi ku benerin lagi. Cuma karena tadi sempat keputus, paling abis dari sini aku nge ngedit ngedit video, hal yang paling aku hindari selama ini. Audionya aku nggak ngeplay. Oi, audionya mana ini audionya? Asik masuk. Ya, hal yang selama ini aku hindari ngedit video akhirnya harus aku lakuin juga. CPU-nya di atas 50% sekarang. Ya dari tadi aku ketar-ketir gitu sambil lihat task manager di layar satunya. Ya udah deh, nggak usah dibawa stressful kali ya. Ya udah, kesalahan teknis gini emang biasa terjadi. Dan ini pun bukannya nggak ada obatnya, bukannya nggak ada obatnya, tapi ya ada caranya. Pertanyaannya adalah apakah aku cukup sabar untuk ngadepin ini? Sebenarnya itu PR-nya buatku sekarang. Apakah aku cukup sabar buat ngadepin trouble seperti ini? Jar, OBS-nya makannya gede banget ya. Wow. Oh, jadi yang bikin berat ternyata selama ini OBS, men. Ya udahlah. Tadi aku bacanya sampai mana ya? Dari atas deh, ya. Ubud, Desember tahun 2002. Lude terbangun lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, tiba-tiba saja ia terlonjak dari tempat tidur. Perasaannya tak enak. Pelan-pelan ia bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar. Belum ada siapa-siapa yang terlihat, namun kupingnya mendengar sesuatu dari arah balai. Saat ia mendekat, barulah jelas suara apa itu. Dan terkejutlah Lude ketika melihat apa yang terjadi. Kinan tengah berdiri, menyobek lukisannya sendiri. Lukisan yang baru dibuatnya beberapa hari lalu. Kinan, Kinan, seru Lude sambil tergopoh berlari naik ke balai. Kenapa kamu? Kinan tertegun melihat Lude yang muncul tanpa diduganya. Tangannya masih menggenggam kanvas yang sudah tercabik menjadi dua. Kenapa lukisannya disobek? Lude bertanya, cemas dan takut. Lukisan ini gak bagus, jawab Kinan datar. Tapi itu lukisan Kinan yang pertama lagi setelah sekian lama. Dan menurutku lukisan itu bagus. Apanya yang salah? Apanya yang salah? Ratap Lude kebingungan. Dek, saya gak bisa melukis seperti dulu lagi, kata Kinan lirih. Kata siapa? Kinan gak boleh ngomong begitu. Kamu harus kasih kesempatan pada diri kamu sendiri. Kenapa lukisannya harus dirusak? Desak Lude bercampur tangis. Direbutnya cabikan kanvas itu dari tangan Kinan. Kenapa dirusak? Tangisnya lagi. Karena lukisan itu, Kinan tergagap, tak bisa menjelaskan. Bagaimana bisa ia mengungkapkannya tanpa menghancurkan hati Lude? Bahwa lukisan itu tak memiliki nyawa dan kekuatan yang sama. Bahwa lukisan itu tak sanggup menggerakkan dan mewakili hatinya sebagaimana lukisan-lukisannya yang dulu. Dan Lude pun tak bisa lagi berkata-kata. Ia sungguh tak mengerti dan sebagian dirinya tidak terima. Padahal pertama kalinya Kinan melukis untuknya. Dan lukisan itu berakhir dengan tercabik menjadi dua. Masih pagi sekali deh, anginnya dingin, kamu masuk ke kamar lagi aja. Cuma itu yang bisa Kinan bilang.
Ia pun membalikan punggungnya, menatap pekarangan yang sepi, yang jauh lebih mudah dihadapi ketimbang wajah Lude yang pilu. "Saya ingin di sini," bisik Lude. Hati-hati, didekatinya sosok laki-laki yang amat dicintainya itu. Memeluknya perlahan dari belakang, membenamkan air matanya di sana. "Ya welcome Cua." Iya, masih di sini nggak? Dari kemarin aku terkenal seperti itu. Dari kemarin aku agak telat gak apa ya nyambut orang yang masuk sini. Apalagi di jam-jam segini kayak gitu. Oh shit, bunyi itu lagi. Ya itu bunyi kalau disnya udah mulai apa ya udah bakal. Disnya masih aku baca kan? Iya, kalau aku nggak tahu selalu ada bunyi yang aku familiar banget kalau komputerku udah mulai trouble gitu. Tapi nggak apa-apa sih, mudah-mudahan dia masih hang on. Masih ya nggak apa-apa ya. Bisa yuk, bisa. Oke. Oke, aku lanjutin ya. Jakarta. Bentar. Ini kenapa OBS studionya sampai di atas 50% ya? Agak ngeganggu pikiran gue sih dari tadi. Tapi udahlah. Apa ya? Mungkin karena lagi recording. Oke. Jakarta, Desember tahun 2002. Lena termenung di pinggir tempat tidur rumah sakit. Adri baru melewati masa kritis selama 2 hari. Dan hari ini dia sudah mulai siuman. Sesekali terjaga dan membuka mata, meski tubuh itu tetap kaku seperti papan. Stroke yang kali ini menyerangnya jauh lebih kuat dibandingkan serangan yang pertama. Dokter bahkan meragukan kondisinya akan kembali 100% seperti semula. Dibutuhkan keajaiban, mereka bilang. Berbulan-bulan fisioterapi pun paling hanya akan mengembalikan 70-80% kondisi suaminya. Bahkan, kenyataan bahwa Adri masih hidup pun sudah harus dikategorikan sebagai keajaiban. Mudah-mudahan keajaiban ini berlanjut, kata mereka lagi. Saat seperti inilah baru sepi itu terasa. Jeron baru akan kembali ke rumah sakit setelah jam sekolahnya usai nanti siang. Di ruangan itu, hanya dirinya dan suaminya yang terbaring tak bersuara. Lena bangkit berdiri, membelai-belai rambut suaminya. Dan ia putuskan untuk berbisik di telinga suaminya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Ada apa sebenarnya? Apa yang selama ini kamu sembunyikan? Apa yang bisa ku bantu? Lama Lena berdiri seperti itu, terus membelai-belai halus dan berbisik di telinga suaminya, sampai akhirnya ekor matanya menangkap sesuatu. Kelopak mata Adri kembali membuka. Lena segera menatapnya, tersenyum, lantas menggenggam tangan yang terasa kaku bagai kawat itu. "Hai," sapanya lembut. Mata itu mengerjap, bercerita, memohon. Lena membelai wajah suaminya. "Aku di sini. Kamu akan sehat lagi. Kamu akan baik-baik lagi seperti dulu." Mata itu mengerjap lebih cepat, semakin syarat dengan pesan, tapi tak ada satu bunyi pun yang keluar. Lena mulai membaca sorot yang gelisah itu. "Apa yang bisa aku bantu, Dri?" Dengan segala daya yang entah dari mana, otot-otot muka Adri mulai bergerak. Sedikit demi sedikit, mulut itu bergetar, mengeluarkan bunyi kerongkongan yang tertahan. Aneh banget ya. Ki. Lena terkesiap. Tangannya langsung memencet tombol untuk memanggil perawat. Iya, apa Adri? Kamu mau bilang apa?" Lena mendekatkan kupingnya ke depan mulut Adri agar bisa mendengar lebih jelas. Dengan suara terimpit dan belenggu fisik yang tak memungkinkannya untuk berbicara, Adri berusaha setengah
setengah mati untuk mengucapkan satu kata itu. Kinan. Kinan. Gitu ya. Begitu kata itu terucap, mata Adri kembali memejam. Otot-otot wajahnya kembali menegang. Lena pun terenyak di tempat duduknya. Kinan. Itukah penyebabnya? Selama ini, Adri tidak menunjukkan kepedulian sama sekali tentang keberadaan Kinan, bahkan mengingatkannya berkali-kali untuk tidak pernah mencari Kinan. Sampai anak itu yang menghubungi mereka duluan. Sejak Kinan pergi, tak satu kali pun Adri membahas masalah Kinan, bahkan menyebut namanya pun tidak. Seolah-olah memorinya sudah ia ringkus dan bekukan hingga satu hari nanti, saat Kinan yang kembali ke rumah dan memohon maaf, sesuai dengan apa yang dimauinya. Mendadak, Lena diserang rasa bersalah yang mendalam. Dialah satu-satunya yang tahu kemana Kinan pergi. Dialah satu-satunya yang tahu pasti bahwa anak itu baik-baik saja. Sementara suaminya bertahan dalam ketidaktahuan, dalam sikap tak mau tahu dan tak mau peduli. Padahal selama ini mungkin saja Adri terus bertanya-tanya, dan akhirnya tergerogoti dari dalam oleh pertanyaan yang tak ada jawabannya. Di mana Kinan? Tak ada jalan lain, pikir Lena. Ia harus menjemput Kinan pulang. Iya, itu tadi bab 32. Serius kita udah sampai bab 32. Udah sampai bab 32. Iya bener aja. Kok aku kaget ya? Bentar. Aku lanjutin ya, bab 33. Kekuatan mencinta. Sejak pernikahannya dengan Adri, Lena belum pernah menginjakan kakinya lagi di Pulau Bali. 21 tahun yang lalu adalah terakhir kalinya. Perasaan yang luar biasa asing meliputinya begitu pesawat yang ditumpanginya bersisian dengan laut, siap mendarat. Tibalah ia di Bandara Ngurah Rai, disambut alunan gending Bali yang sayup-sayup berkumandang dari kotak-kotak pengeras suara. Lena tidak pernah tahu apakah dirinya siap kembali ke sini. Ada perasaan ingin berbalik pulang ke Jakarta. Perasaan menyesal sekaligus rasa rindu yang hebat. Lena tak sanggup membayangkan apa rasanya di perjalanan nanti. Melihat begitu banyak hal yang dapat membangkitkan kenangan-kenangan yang selama ini sudah berhasil ia kubur rapat-rapat. Kenangan saat ia masih tinggal di pulau ini, saat ia masih melukis, saat ia masih bersama Wayan. Sebelum melangkahkan kaki ke gerbang luar, Lena duduk terlebih dahulu untuk menenangkan diri, mengingatkan dirinya untuk tidak terbelenggu perasaan-perasaan yang tak menentu, yang hanya akan menjebaknya ke dalam perangkap masa lalu. Mencamkan dalam hatinya bahwa ia datang kemari hanya untuk menjemput anaknya. Cukup itu yang perlu ia ingat. Nanti malam, ia sudah kembali pulang, lepas dari tempat ini, lepas dari kenangan ini. Menit demi menit, meter demi meter, perjalanan yang mencabik-cabik hatinya sejak tadi akhirnya tiba di puncak. Sampailah ia di gerbang depan rumah itu. Lena tidak tahu kekuatan mana yang bisa menggiring dirinya kembali ke sana, untuk sekedar mampu berdiri tegak menunggu pintu itu terbuka. Penjaga rumah yang membukakan pintu meminta Lena untuk menunggu di teras depan. Tak lama, terdengar langkah-langkah yang mendekati. Bahkan dari tempo berjalannya, Lena sudah tahu siapa gerangan yang datang menghampiri. "Halo, Wayan," sapanya dengan senyum. Pak Wayan tertegun, lama. "Saya mau ketemu dengan Kinan," ucap Lena lagi.
Apa ada masalah? Tanya Pak Wayan dengan suara tertahan. Adri masuk rumah sakit, kena stroke. Jelas Lena pendek. Pak Wayan tertegun sejenak. Sebentar, saya panggilkan Kinan, desisnya. Pijakan kakinya seolah ingin membelesak menembus lantai. Sesaat, ia bahkan merasa sedang bermimpi. Segalanya meluruh di hadapan perempuan itu. Kekuatannya, pertahanannya, bahkan dirinya tak lagi sama jika Lena ada. Ia merasa tersesat di rumahnya sendiri. Meski limbung, Pak Wayan berjalan ke belakang memanggil Lena. Tak pernah terlintas di benak Kinan, ibunya akan duduk bersama dia di balai, bertemankan angin dan suara kentungan bambu. Kinan dengan pilu bercampur jadi kangen dan pilu bercampur jadi satu. Mama ingat, kamu pernah bilang kamu tidak mau pulang ke penjara yang sama. Mama juga ngerti, inilah rumahmu sekarang. Tapi Mama gak mungkin pulang ke Jakarta tanpa kamu, Lena berkata. Kinan mengangguk berat. Saya pasti pulang, Ma. Gak mungkin saya membiarkan Papa, Mama, dan Jeron, ujarnya pelan. Saya hanya gak kebayang apa yang saya kerjakan nanti di Jakarta. Saya udah gak kuliah. Di sini pun saya gak bisa ngelukis lagi. Saya gak bisa apa-apa untuk bantu Mama. Mama cuma butuh kamu ada. Itu aja, tegas Lena. Dan itu juga yang dibutuhkan papamu. Cuma nama kamu yang dia sebut, Nan. Seluruh badannya lumpuh, tapi dia bisa mengucap nama kamu. Cuma kamu yang dia tunggu. Hati Kinan remuk mendengarnya. Apapun, Mah. Apapun yang Papa minta, yang Papa butuhkan dari saya, akan saya penuhi sebisa saya. Kita berangkat malam ini pakai pesawat terakhir ya. Mama gak bisa tinggal lebih lama lagi. Lena menggenggam tangan anaknya. Kinan bangkit dan merangkul ibunya. Saya beres-beres sekarang juga, bisiknya. Perpisahan yang terjadi begitu cepat tak diduga-duga ternyata sanggup membuat seorang Lude bertransformasi. Dengan tegar dan tenang, ia membantu Kinan bersiap. Tak ada rengekan atau rajukan, bahkan pertanyaan. Seolah ia sudah bersiap untuk hari itu tiba. Hari itu Lude menjelma menjadi perempuan dewasa pada usianya yang baru 19 tahun. Ia menyerahkan setumpuk baju yang sudah dilipat rapi pada Kinan. Ini yang terakhir dari lemari. Kalau memang masih ada yang ketinggalan, nanti saya kirim ke Jakarta. Kinan menerimanya dengan pilu. Sikap Lude yang demikian justru membuat hatinya tambah hancur. Semua barang Kinan yang ada di studio sudah dibereskan oleh Beli Agung. Kalau memang tidak terlalu berat, bisa Kinan bawa malam ini juga. Kalau tidak, nanti bisa menyusul. Sekalian dengan barang-barang yang lain. Lude menebarkan pandangannya, mengecek kamar itu sekali lagi, mencari barang-barang yang masih terlupa. Semuanya sudah siap. Ia mengangguk mantap. Mari, saya bantu bawa sebagian. Kinan tak tahan lagi, diletakkannya kembali tas yang sudah diangkat Lude. Saya akan kembali ke sini deh, saya janji. Begitu ayah saya sembuh dan keluarga saya sudah kembali baik-baik, saya janji akan pulang kemari. Saya akan kembali untuk kamu, ucap Kinan sungguh-sungguh. Maaf saya gak bisa kasih apa-apa dibandingkan dengan semua yang sudah kamu kasih selama saya di sini. Kamu sudah pernah ada juga sudah cukup, potong Lude. Saya akan kembali, ulang Kinan lagi. Lude menatap Kinan, matanya mulai berkaca-kaca, suaranya mulai gemetar. Ikuti saja kata hati kamu, kemanapun itu, hati tidak bisa bohong, ucapnya lirih. Kalau memang kamu tidak kembali, saya mengerti. Lude tolong,
Jangan bicara seperti itu. Titiang menjanji. Ya, saya sudah berjanji. Ucap Kinan sungguh-sungguh. Seutas senyum haru muncul di wajah Lude. Kinan gak percaya ya. Mendengar Kinan punya niat begitu, benar-benar sudah lebih dari cukup untuk saya. Tanpa perlu dibuktikan, sebentar saja Kinan ada di sini sudah membuat diri saya lebih berarti. Kinan mendekap Lude, lembut seolah mendekap kapas putih yang halus, sekaligus erat seolah ia tak ingin melepas. Tunggu saya ya, bisik Kinan tepat di kupingnya. Perlahan Lude melepaskan pelukan Kinan. Ia meraih sesuatu yang sejak tadi dibawanya dalam bungkusan kain. Ini, kamu bisa bawa lagi. Lude menyerahkan benda itu ke genggaman tangan Kinan. Seketika Kinan mengenali benda yang diberikan Lude. Ia pun terperanjat. Kenapa dikembalikan ke saya? Ini kan untuk kamu. Lude menunduk. Perih sekali rasanya untuk jujur. Saya tahu, biarpun Kinan sudah lama kasih ini untuk saya, selalu saya merasa benda ini bukan milik saya. Entah kenapa. Lude Laksmi, lihat ini baik-baik. Kinan mengangkat dagu Lude, menatapnya lurus-lurus. Dibukanya bungkusan kain yang menutupi ukiran itu. Dibukanya telapak tangan Lude, kemudian ia letakkan ukiran itu di atasnya. Ini saya berikan pada kamu untuk yang kedua kalinya. Tidak akan ada yang ketiga kali. Kinan pun tersenyum. Lude ikut tersenyum. Sebulir air mata mengalir di pipinya. Saya pergi ya, ucap Kinan seraya mengelus rambut Lude, mengecup bibirnya, dan mendekapnya sekali lagi. Dalam dekapan Kinan, Lude mendekap ukiran itu di dadanya. Erat, seolah tak mau berpisah, karena ia tahu hati tidak pernah bisa berbohong. Ia tahu waktunya tak banyak. Dalam beberapa jam, perempuan itu akan kembali hilang dari hidupnya. Meski seluruh sel tubuhnya tergetarkan oleh perasaan gentar, Wayan sadar ia tak punya kesempatan lain selain saat ini. Kinan masih membereskan barang-barangnya di kamar, dan Lena tengah menunggu sendirian di serambi rumah utama. Wayan berjalan menghampirinya. Lena yang mendengar suara langkah kaki langsung menoleh ke belakang. Dan ia lebih kaget lagi ketika mendapatkan Wayan sedang berjalan mendekatinya, menggeser kursi dan duduk di hadapannya. Kamu tidak perlu bicara apa-apa, Lena, kata Wayan segera. Kamu hanya perlu mendengar. Dan apa yang ingin ku sampaikan tidak banyak. Wayan memberanikan diri menatap ke dalam mata Lena, terlepas dari darahnya yang seperti berhenti mengalir hanya dengan duduk sedekat ini dengan perempuan yang begitu dicintainya. 20 tahun aku habiskan cuma untuk melupakan kamu. Tapi tidak sedetik pun aku menyesal. Kinan adalah cinta kedua terindah yang pernah kualami setelah kamu. Aku menyayangi dia seperti anakku sendiri. Aku berterima kasih untuk kesempatan yang kamu dan Adri berikan, sehingga dia bisa menjadi bagian hidupku seperti sekarang. Lewat kehadiran Kinan, aku belajar memaafkan diriku, kamu, Adri, dan semua yang dulu kita lalui. Seiring dengan aliran kalimat yang telah dipendamnya puluhan tahun, Wayan merasa hatinya melega. Jangan pernah beritahu Kinan kalau aku sangat mencintai ibunya. Biar saja dia memandang aku tak lebih dari sekedar sahabat lama orang tuanya. Wayan pun beranjak berdiri. Semoga Adri cepat sembuh. Wayan, sergah Lena. Aku minta maaf. Kamu gak perlu minta apa-apa, Lena. Semuanya aku lepaskan untuk kamu. Wayan tersenyum tipis. Sesuatu seolah membuncah ingin keluar dari dadanya. Lena nyaris tak bisa berdiri dan berucap.
Tapi ia pun tahu kesempatan ini mungkin tak akan ada lagi. Ia harus bicara. Aku harus meninggalkan kamu waktu itu. Aku tidak mungkin mengorbankan Kinan dalam perutku. Dan keputusanku bukan karena Adri. Bukan karena hatiku yang memilih dia. Tapi karena kandunganku. Lena, sudah. Aku tahu. Aku mengerti. Dan aku bahagia kamu memilih untuk mempertahankan Kinan. Antara aku dan Adri waktu itu, apapun yang terjadi antara kalian berdua tidak lagi penting buatku sekarang. Kalian sudah membuktikannya dengan bertahan bersama sekian lama. Aku senang dia mampu menyayangi dan mengurusmu dengan baik. Wayan mengatur nafasnya yang menyesak. Hati kamu mungkin memilihku, seperti juga hatiku selalu memilihmu. Tapi hati bisa bertumbuh dan bertahan dengan pilihan lain. Kadang, begitu saja sudah cukup. Sekarang aku pun merasa cukup. Lena merasakan kedua matanya panas, tapi tak ada air mata yang keluar. Kami selalu mendoakan kalian dari sini, kata Pak Wayan. Ia mengelus sekilas punggung tangan Lena di atas meja, lalu berbalik pergi. Lena kembali duduk sendirian di serambi. Tetap tak ada air mata yang keluar. Meski hatinya kembali menangiskan tangisan panjang yang telah menghantuinya puluhan tahun. Tangisan yang selamanya harus terkurung dalam kesunyian. Tangisan yang harus kembali dikuburnya dalam-dalam. Suasana di rumah itu tak lagi sama. Sesuatu telah hilang. Semua orang bisa merasakannya. Selepas kepergian Kinan dan Lena, tinggallah Lude dan Pak Wayan duduk di balai, berselimutkan kabut tebal perasaan mereka masing-masing. Jadi, itu memenya Kinan, ujar Lude, menyesah kabut yang bergantung sejak mereka pertama kali duduk di sana. Cantik ya, sama cantiknya dengan yang di lukisan Poyan. Lanjut Lude sambil membayangkan wajah di lukisan pamannya, Lena, puluhan tahun yang lalu. Satu-satunya lukisan potret Lena yang masih disimpan oleh pamannya. Kenapa Poyan tidak kasih lihat lukisan itu ke memenya Kinan? Kapan lagi dia datang kemari? Bagaimana kalau dia tidak pernah kesini lagi? Sudahlah deh, sela Pak Wayan. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Laki-laki itu pun berdiri dan berjalan menjauh. Lude memandangi punggung pamannya dengan perasaan sesal. Ia tidak bermaksud membuat pamannya bertambah sedih. Kedatangan Lena tadi pastinya sudah memorak-porandakan hati pamannya, menguak luka-luka berumur puluhan tahun. Ia menyesal telah menambahkan duka yang tak perlu, hanya karena tak sanggup menahan dirinya untuk bertanya. Semenjak pamannya berpisah dengan Lena, pria itu tidak pernah jatuh cinta lagi. Ia memilih hidup sendiri dan tidak menikah dengan perempuan manapun. Baginya, Lena adalah yang terakhir dan tak tergantikan. Lebih baik hidup sendiri daripada hidup dalam kebohongan. Begitu kata pamannya selalu. Poyan terkenal dengan lukisan-lukisan upacara Balinya, tapi orang-orang dekatnya tahu objek itu hanyalah pelarian belaka. Lukisan Poyan yang dulu jauh lebih bagus. Begitu kata mereka yang tahu. Dulu Poyan hanya melukis perempuan. Satu perempuan yang sama. Entah kemana lukisan-lukisan itu sekarang. Tersebar di kolektor atau tersimpan entah di mana. Yang jelas, pamannya tidak pernah lagi melukis seperti dulu. Ia bahkan sempat berhenti bertahun-tahun. Dari semua lukisan yang dulu ia buat, hanya satu yang masih disimpannya. Dan dari satu lukisan yang tersisa itulah Lude mengenalnya. Lena, perempuan yang begitu dicintai Poyan dan tak pernah bisa dimilikinya. Bintang jatuh yang menggelincir pergi dari tangannya dan tak pernah lagi bisa ia tangkap.
Begitulah definisi Poyan atas kisah cintanya dengan Lena. Dan sepanjang hidupnya, Poyan berdiam dalam kesendirian dan kenangan. Cintanya pada Lena cukup untuk menemani sekali dan selamanya. Pamannya pernah berkata, bahkan cukup bagi Poyan untuk mencintai Kinan seperti anaknya sendiri. Meski karena kehadiran Kinanlah ia harus berpisah dengan Lena. Lekat, Lude memandangi punggung pamannya yang kian menghilang di gelap malam dan bersatu dengan bayangan pepohonan. Dari pria itulah ia belajar tentang kekuatan hati, kekuatan mencinta, dan hari ini hatinya ikut diuji. Jakarta, Desember tahun 2002. Kugi terpaksa pulang larut lagi dari kantor. Sambil menunggu taksi pesanannya, ia nyaris tidur duduk di sofa lobi saking letihnya. Tiba-tiba pintu terbuka. 4 orang masuk dengan suara gaduh. Mereka membawa lukisan besar yang terbungkus karton. Tampak satpam kantor mengarahkan 4 orang itu untuk mencopot lukisan besar di dinding belakang meja resepsionis, lalu memasangkan lukisan yang baru di sana. Kegaduhan pun berlanjut. Pak Satpam dengan semangat memberi komando. Iya, geser kiri sedikit. Kebanyakan. Iya, nggak. Iya. Kasih kanan bawah. Stop, cukup, mantap. Wih, cakepan gambar yang baru nih. Satpam itu lantas berkomentar diiringi decak kagum. Kugi tergerak untuk berdiri dan ikut melihat. Mulutnya pun menganga. Ini lukisan dari mana, Pak? Tanyanya tergagap. Dari rumah Pak Remi, Bu. Disuruh dipindahin ke sini. Sengaja malam-malam supaya nggak ganggu orang kerja, katanya. Satpam itu menjelaskan. Tak lama, rombongan pengangkut tersebut pergi. Dalam hati, Kugi bersyukur semua orang itu cepat berlalu dan ia bisa berdiri sendirian di sana, menatap lukisan yang diterangi lampu spot itu sepuasnya. Seumur hidupnya, belum pernah ia terpana seperti ini. Seolah hatinya direnggut oleh lukisan itu, dan terperangkaplah ia dalam magis sebuah kehidupan lain. Sesuatu dalam lukisan itu terasa tak asing. Kawanan anak kecil bermain bersama hewan-hewan. Sederhana, tapi begitu bernyawa dan bersuara. Seakan-akan dirinya ada di sana, bermain bersama, merasakan kebahagiaan dan cerahnya dunia mereka. Aduh, Kugi terkaget sendiri. Kok jadi nangis sih? Omelnya pelan seraya menyeka matanya yang tahu-tahu basah. Dan tiba-tiba hatinya dilanda rindu yang luar biasa dalam. Ia teringat sekolah Alit, murid-muridnya, Pilik. Mata Kugi lalu mencari-cari nama pelukis di bidang besar indah itu. Tak ada nama tertulis, hanya inisial kecil di ujung kanan bawah. Kakak. Iya, kakak tuh inisial Kugi dan Kinan sebenarnya. Ya, cerita malam ini sampai situ deh kayaknya. Aku seneng, aku suka bagian dimana dialognya Pak Wayan sama Lena di situ. Nggak tahu, ada something di situ yang kurasa cukup magis lah. Apa sih itu? Aja avatarnya Kayang. Wih, udah jam 10 dong. Wih, tepat waktu. disiplin kita. Ya udah, closing. Aku dari tadi agak ketar-ketir ngeliat komputerku yang kayaknya CPU-nya sampai di atas 50% gitu. Biasanya nggak sampai segitu sih. Ini ada apa ya? Apakah benar masalahnya sederhana kayak asupan powernya aja gitu? Tapi nggak tahu ya. Ya udah, kita closing ya. Ya udah, thank you ya YouTube yang udah dengerin. Ini kayaknya rekaman malam ini bakal aku sambung sih tengah-tengah. Tadi aduh, aku lupa deh tuh sampai menit keberapa. Tapi nggak apa-apa deh. Ngedit, ngerender gitu.
kayaknya aku uploadnya malam ini bakal agak telat dari sebelumnya. Tapi ya udahlah, yang begitu pun mungkin terjadi. Ntar aku secepat mungkin cari tahu secepat mungkin aku coba perbaiki. Ya udah, thank you YouTube udah mendengarkan. Ini kayaknya udah 2 jam kalau di YouTube, ya nggak sih? Lama banget rekamanku belakangan sepanjang itu ya. Nggak apa-apa deh. Thank you ya YouTube sudah mendengarkan.